lagi mau bikin project nih, ceritanya setelah H+7 Lebaran itu kan kita sudah buat schedule-nya. Kalau itu terjadi, nah berarti kan nanti kita akan konferensi pers. Nanti kan paling juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang itu, nah, nanti aku yang mewakili aja, aku jawab. Kan nanti didengar sama Rizky juga. Ya. Rizky-nya atau sama sekalian Lesti? Lestinya sih sebenarnya, tapi memang harus ada Rizky. Oh, jadi harus sepaket ya? Harus sepaket. Oke pemirsa, kembali lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini di bulan puasa hari pertama, saya kedatangan satu narasumber wanita cantik, pengusaha, dan ya ada gosip-gosip yang kemarin, tapi nanti aja itu bahas ya. Tapi yang pertama kita akan coba searching dulu siapa narasumber saya dengan keyword namanya. Kita bisa lihat ada berita apa di sana. Baru setelah itu saya akan coba ngobrol santai bersama narasumber saya ini. Oke, pemirsa, kita searching dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah searching narasumber saya, diperjelas dulu dengan narasumber saya, benar ya ini ya. Kalau saya keyword Ivone Inawade ya. Ya, Ivone Inawade Iji. Ini keluarnya berita ini nih Mbak, foto-foto Mbak. Wah ini ada artis nih di sini. Oke. Di harian ini profil dan fakta lengkap Ivone Inawade, tante cantik. Beritanya tuh. Halaman pertama itu berita pertama yang nongol setelah Instagram Mbak Ivone ini, profil dan data lengkap Mbak Ivone tetap cantik gitu kan. Terus ada biodata profil wanita pertama istri Rizky. Ini yang saya yakinnya melihatnya ini media besar nih angkat ya. Iya, Suara.com Serang ini, tanggal 7 November 2022. Beritanya biodata profil Ivone Inawade, wanita pertama istri Rizky. Saya klik dulu, saya penasaran Rizky siapa sih? Lihat dulu. Wow. Oke, bentar pemirsa, sabar ya pemirsa ya. Ini ya bulan puasa jadi harus relax ya kan, biar kita nggak setuju. Oh oke. Kali ini saya gambarnya tahu lah. Wanita pertama istri Rizky Bilar. Mbak, yang kita tahu kan Rizky suaminya istrinya udah tahu, iya, dokternya terkenal itu. Kenapa sampai ada berita Mbak dikaitkan sebagai wanita pertama? Boleh kita kupas ya, karena kan ini pemberitaannya ya kan? Iya. Nah, karena ada orangnya langsung pemirsa, ini ada pemberitaan seperti ini nih. Nah, ini saya ada orangnya langsung, jadi saya mau cover buat saya dulu sih, berita ini sebenarnya seperti apa? Silakan Mbak. Oke, thank you Mas Andi. Nah, ini beritanya kan memang udah jadi apa ya, jadi hits gitu kan, terus trending topik lah sampai viral. Jadi aku bilang aja memang aku sama Rizky memang deket dulu, tapi kan kita bukan sampai segitunya sampai kawin nikah siri itu nggak ada. Jadi memang kita deket dulu, pernah jadi ibunya dia, terus beberapa kali ya pokoknya keep in touch lah. Tapi waktu itu karena ada kejadian dia KDRT, terus ada yang viral di TikTok waktu itu Mas Andi. Nah, ada perempuan yang menyatakan bahwa ada tante-tante yang memelihara Rizky di Kalibata City. Dan jadinya ke aku karena memang kan tante-tante di sana kan mungkin ditujukan ke aku karena kan aku tinggal di sana gitu. Terus aku deket, dilihat dari story dan segala macam ya. Jadi dihubung-hubungin gitu. Tapi sebenarnya tidak
Enggak. Faktanya nggak begitu ya, Mbak ya? Enggak lah, aku sama Rizky dekat sampai sekarang jadi adik aja. Tapi kita memang jarang ketemu, bertahun-tahun udah nggak ketemu. Tapi dulu waktu awal-awal main FTV, terus beberapa kali aku main sinetron sampai ketemu dia tuh udah biasa gitu. Oh ya Rizky udah lewat gitu aja kan. Namanya kita udah apa ya, udah sering banget gitu loh, udah sering banget komunikasi. Tapi kedekatannya sebelum sama istri yang sekarang ya? Iya, Lesti sebelum ya? aku sendiri belum pernah ketemu Lesti. Oh, belum ketemu Lesti ya? Belum. Tapi Waktu pas dia nikah menikah diundang? enggak, aku kan waktu itu kan aku sudah bilang sama dia aku nggak bisa datang karena aku lagi di Kendari. Kan aku suka pergi-pergi meskipun aku main sinetron, tapi kan aku banyak kerjaan juga di luar. Aku cuman bilang, Riz, selamat ya. Dia kan pacaran sama Lesti Kejora itu pas sinetron yang sama Nikita Willy. Aduh judulnya apa ya, lupa. Aku juga main di situ soalnya. Nah di situ udah mulai pacaran. Judulnya pokoknya produksi SCTV waktu itu. Terakhir aku ketemu dia di situ. Terus karena ada gosip seperti itu, dibalikin ke aku lagi gitu sama netizen. Itu sebenarnya yang buat netizen bukan aku. Dan sampai sekarang netizen juga banyak yang hujat. Aku kan lagi proses itu di kepolisian. Di kepolisian ya? Karena minggu lalu aja masih banyak loh yang menghina aku di ini juga di IG gitu kan, sampai aduh macam-macam deh. Tapi sempat konfirmasi kan Mbak ke para wartawan gitu kan? Udah konfirmasi sama para wartawan, udah bilang kalau itu enggak, memang dulu deket. Dulu siapa sih yang nggak deket sama Rizky? Iya. Bukan cuma aku pasti, tapi memang aku memang ada deket-deket gitu loh, bukan pacaran, bukan. Deket-deket gitunya deket-deket gimana? Bukan pacaran tapi deket-deket gitu. Deket-deket aja, jadi deket-deket suka bercanda. Terus ada video-video aku juga, cuman ya gitu, aku nggak mau keluarin gitu kan. Tapi awal karirnya Rizky belum sampai sekarang ya, dulu Iya. baru mulai di dunia. Baru mulai. Sama Mbak Ivon ya? Iya baru mulai dulu kan. Jadi pemeran utama pertama SCTV itu judulnya Sate Ayam Bumbu Cinta, aku masih ingat. Dia tuh jadi anak aku. Aku sendiri belum kenal dia waktu itu. Aku kenal dia di situ. Nah barulah abis itu kan kita main lagi judul yang kedua, judul ketiga. Itu ada kedekatan tuh ya? Iya langsung kita kedekatan. Dan anaknya memang humoris, bercanda. Aku suka banget sama Rizky. Memang aku suka. Maksudnya bukan suka apa ya. Aku kan ibu. Aku kan suka kalau lawan main aku itu komunikatif dan nggak sombong. Istilahnya kan kita bergaul gitu kan. Kalau misalnya kita lihat lawan main kita, aduh gimana nih kita mau chemistry, sementara dia aja diem. Pas mau acting, kita kan biasa kan latihan dulu nih. Tapi kalau sama dia nggak latihan, langsung lalu aja. Karena kita udah ngobrol kan. Karena kalau aku bikin video, dia tiba-tiba ngambil kamera, ayo ini gitu kan. Dia udah ini banget gitu loh. Udah sama aku tuh ini istilahnya nggak ada sungkan-sungkannya gitu loh. Kalau orang lain kan mungkin berpikir malu sama yang lebih tua, kalau dia enggak. Tapi bisa dipastikan itu pacaran ya? Enggak. Pacaran. Enggak pacaran. Oh, enggak. Enggak, gini, kalaupun pacaran kan sebenarnya itu hal-hal wajar aja kan. Iya. Masalah, semua orang punya masa lalu gitu kan. Sebelum Rizky kawin sama Mbak Lesti kan dia punya masa lalu gitu kan. Enggak. Kan kita ini bicarakan masa lalu gitu kan, bukan bicara setelah mereka menikah, tapi ini masa lalu. Sempet ada hubungan dekat, pacaran gitu? Enggak. Saat sama-sama masih muda? Enggak lah, tapi memang kita ada hubungan baik aja gitu, bukan. Jadi hubungan antar pemain, antara pemain yang iya di lokasi syuting. Ya, dekat, cilok, iya. sedikit. Kalau kita memang gila-gila juga kan bisa aja kita pacaran kan, tergantung kita juga. Nggak tahu. Tergantung kita kan. Nggak sempet gila-gila tapi ya. Iya, namanya orang kan bisa jadi kan. Namanya orang kan suka ini aja tiba-tiba kan gitu kan, cilok. Tapi kaget tuh sih nggak sempet dikaitkan saat itu kan dikait-kaitkan karena lagi itu ada kasus KDRT ya. Iya. Rizky Bilar terhadap istrinya. Terus akhirnya dikait-kaitkan ke semua orang, yang dikait-kaitkan akhirnya ada ini wanita simpanan ini. Iya kaget. Apa Rizky disimpan gitu. Saya akhirnya ke Mbak gitu. Iya, tiba-tiba. Luar biasa banget, Mbak kaget nih saya bisa nyimpan seorang Rizky Bilar gitu kan. Iya, kaget banget. Kaget banget.
Tapi ya Rizky kan sama aku kan cuek-cuek aja. Kita kan nggak mau juga kan mau ini, kecuali aku aja sih yang aku memberikan keterangan kan bahwa aku sama Rizky itu cuman hubungan adik kakak. Sampai sekarang kan sama kakaknya juga aku deket, sama semua tim manajemennya. Sama Rizky juga kalau aku mau ketemu kan tinggal aku ketemu aja gitu kan, tinggal atur waktu aja. Cuman kan netizen kalau berita apa diklarifikasi sama Mbak Ivon langsung, wanita pertama istri Rizky Bilar ini sudah dijawab nih sama Mbak Ivon. Mbak Ivon tuh dulu sebelum Rizky sama menikah sudah berkeluarga emang ada kedekatan, pertemanan. Sekarang ya kan, sama keluarganya Rizky juga dekat gitu kan sampai sekarang. Jadi ya kalau bisa dikatakan ini berita hanya itu aja, opini orang aja Mbak ya. Hoax ini aja. Opini. Tapi banyak yang percaya, sangat banyak yang percaya. Karena mereka berpikir, pasti bener tapi kamu nggak mau ngaku. Sampai sekarang. Tapi Mbak sudah sempat. Aku bilang enggak. Untuk biar masyarakat percaya gini, bertemu dengan Rizky-nya sama Restinya. Iya, nanti aku mau ketemu. Nanti kan kalau ada, kita kan lagi mau bikin project nih ceritanya setelah H+7 Lebaran. Itu kan kita sudah buat schedule-nya. Kalau itu terjadi, nah berarti kan nanti kita akan konferensi pers. Nanti kan paling juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang itu, nah, nanti aku yang mewakili aja aku jawab. Kan nanti didengar sama Rizky juga kan. Oh berarti ada rencana? Ada rencana. Sama ya? Sama Rizky ya? Iya. Rizky-nya atau sama sekalian Lesti? Lestinya sih sebenarnya, tapi memang harus ada Rizky. Oh jadi harus sepaket ya? Harus sepaket. Oh, siap. Oke Mbak, itu coba kaitkan lagi berita itu faktanya seperti apa sih gitu kan? Siapa Ivone wanita, ini ada beritanya, wah masih profil Mbak terus nih ya. Banyak ya? Iya, diisukan jadi istri, ini masih diisukan kata-katanya. Iya. Kayak juga apa, diisukan jadi istri. Minum ya? Iya silakan, diisukan. Ditunding sebagai istri, masih ditunding. Banyak banget ya. Jadi istrinya. Tapi dari pemberitaan ini Mbak Ivon jadi akhirnya dilihat publik lagi. Iya. Justru itu ada untungnya juga sih gitu loh. Kita kan jadi ada untungnya ya. Iya, karena kemarin aja Metro TV mau ngundang talent gitu kan. Ternyata mereka bilang ya ampun ini kan Mbak Ivon, mereka bilangnya artis. Mereka bilangnya aduh ini jangan, kita nggak tahu berapa honornya, jangan gitu. Yang diajuin jangan yang sekelas dia gitu kan. Karena ini kan yang viral kemarin sama Rizky Bilar gitu. Jadi manajemen yang mau ngajuin aku jadi apa di situ bintang tamu, nggak bisa, beda inilah gitu. Jadi kan mereka pada tahu yang tadinya memang aku memang berkecimpung di dunia entertain. Aku tuh Mas Andi, aku memang nggak mau membawa embel-embel gelar aku sebagai Putri Indonesia. Aku kan Putri Indonesia pertama angkatannya Indira Sudiro dari Sulawesi Tenggara dan itu tingkat nasional. Aku nggak pernah membawa embel-embel aku siapa. Jadi pada saat aku masuk di dunia entertain, aku membawa diriku sendiri. Jadi biarlah mereka yang menilai aku dan aku mau menanjak itu dari bawah. Supaya aku tahu kita tuh berkarir itu harus tahu, jangan kita tuh tiba-tiba di atas ternyata kita kualitasnya acting aja nggak bisa. Ya kan? Nah sekarang kita aduh mau jadi apapun semua kan sekarang yang penting duit kan. Bisa tapi percuma gitu loh. Nggak ada artinya kalau kita misalnya membayar dengan itu tapi karya kita nggak dilihat. Acting kamu biasa aja di depan kamera kan? Gitu, nggak ada itunya ilmu, dan itu ilmu perlu. Makanya aku Mas Andi selalu aku dijadikan figuran pun aku nggak pernah mau gengsi saat itu. Tahun 2012 aku main sinetron, aku jadi dokter, itu kan figuran. Padahal statusnya adalah aku adalah mantan Putri Indonesia dan aku itu sudah direktur. Aku punya CV Detik Enterprise, itu perusahaan promotor terbesar di Indonesia Timur tuh punya aku. Sekarang udah nggak ada karena aku ganti jadi PT. Jadi kita yang memboyong Kobo Junior, Idola Cilik, Smash, pokoknya yang hits waktu itu.
Untuk Indonesia Timur ya, sampai aku masuk ke Sumatera, Kalimantan, itu dari kita. Oh, jadi event Event kita promotor. Kalau event organizer kan dia mengorganize ya. Iya, Kalau kalau ini promotor yang bawa kita membawa konsep. dan kita yang meng-create. acara Iya, ya, kita yang mau meng-create. ngapain gitu, Iya, sama dan bawa. kita yang punya ininya, kita yang punya hak gitu loh. Beda. Jadi kita istilahnya gini loh. Lu mau bayar berapa kita berani bayar gitu. Artis nyambungnya ke sini nih, ke promotor. Artis Iya. luar negeri apa yang pernah dibawa ke Indonesia dulu? Aku artis luar negeri DJ, jadi aku nggak main artis luar negeri karena besar ya pajaknya dan agak rumit. Aku belum ada ilmu soal itu Mas Andi, jadi aku bawa DJ Cliff Vermet dari Kanada ke Kendari, dan Kendari saat itu tahun 2009 itu baru booming emas ya, emas Bombarna nikel belum ada. Sekarang kan Kendari itu industri besar banget kan. Siapa yang nggak tahu Vitu Dragon, pabrik smelter nikel terbesar di dunia, di Indonesia ya, itu adanya di Konawe, kampung saya. Konawe. Nah dulu di situ kan belum ada pabrik nikel, belum ada tambang nikel. Tahun 2009 itu saya bawa DJ Cliff Vermet, itu nggak ada diskotik, saya bawa di swimming pool hotel namanya Wonomanapa. Semua orang dari datang, semua saya masih jadi pramugari Garuda saat itu. Oh, sempat jadi pramugari. 17 tahun pramugari. Banyak juga ya ini? Banyak sekali. Dari pramugari, ya, dari Iya. awalnya model kali ya. Awalnya dulu model Putri ya, Indonesia. karena bisa ikut Putri Indonesia ya. Iya, dulu model memang sering ya di catwalk lah ya. Model tuh saya bikin sekolah model juga setelah saya keluar dari Garuda. Jadi kenapa saya berkecimpung di dunia entertain? Karena memang awalnya model itu, benar. Awalnya model Dari itu ya. SMP saya udah sering banget dipakai jadi pragawati kelas-kelas daerah. Waktu itu kan yang dari Jakarta kayak Mbak Dian Tanjung datang ke Kendari kan fashion show. Nah aku dibawa juga meskipun aku masih SMP. Karena tinggi waktu itu kan di sana kan tingginya kan ya gitu-gitulah. Banyak. Saya sih sendiri jujur aja tahu Mbak Ivon ini saat lagi viral itu Iya. kasusnya Rizky Bilar. Jadi saya mengenal sosok seorang Ivon gitu kan yang dikait-kaitkan, tapi ternyata kesininya model tentang Indonesia ya kan. Zaman Ya, dulu. model pramugari kan, aktif pengusaha juga, promotor malah kan, promotor artis lokal ya yang banyak Kita- gitu ya. ya, kayak kita- tadi bilangin ya. Kita artis nasional, kita maunya yang papan atas sih. Kalau DJ aku bawa Cliff Vermet dari Kanada, terus DJ Itali Mark William, dan itu aku buat DJ-nya itu di Indonesia Timur, Makassar, karena kan yang terbesar untuk Indonesia Timur kan memang Makassar, di Liquid Hotel Clarion. Jadi aku bergerak di bidang DJ itu sampai akhirnya aku bosan Mas Andi, aku nggak mau lagi. Aku nggak mau, jadi aku total sekarang sejak tahun 2017 aku mau fokus di karir aku sendiri. Jadi aku nggak mau menggelar event kecuali yang sekarang nih aku mau membuat Lesti, itu pun kalau mereka udah setuju dengan penawaran aku. Oh, jadi mau buat kayaknya jadi kayak mau buat konser gitu ya? Iya, aku mau buat konser lagi, kan udah lama aku nggak buat konser. Karena aku selalu kalau buat konser itu aku selalu mau artis yang bisa menjual. Kita kan berdagang istilahnya kan Mas Andi, masa kita mau datangin. Nah kalau mahal ini kemarin saya nggak buat, biarlah mereka anak-anak di Kendari kan udah ada adik-adik saya yang meneruskan, datangin ini datangin itu orang-orang sana Oh, banyak. berarti fokusnya di Kendari ya? Iya, karena di sana kan tanah kita kelahiran ya? iya tanah kelahiran kan kalau kita buat di kota lain kita kan nggak ngerti kotanya, kecuali misalnya kota-kota yang pernah kita kerja sama dulu, kayak Pekanbaru, Kendari. Kalau Kendari kan bukan tanah kelahiran, kota asal saya kan. Oh, kota asal. Tanah kelahiran wartawan salah tulis, aku lahirnya di Salatiga di Jawa. Kendari, Sulawesi Tenggara ya? Iya, jadi kayak Banda Aceh. Kenapa saya suka kota-kota yang jauh? Karena di situ memang animo masyarakat, penontonnya tuh malah bagus, Mas. Kenapa? Aku tuh nggak pernah, aku tahu Banda Aceh karena aku jadi pramugari Garuda. Dan aku pernah jadi pramugari haji home base Banda Aceh. Langsung Banda Aceh ke Jeddah, Medina kan. Nah aku lihat kotanya, aku lihat masyarakatnya, aku lihat anak mudanya. Ternyata mereka sangat suka dengan namanya hiburan. Jadi aku mendatangi Kobo Junior, aku buatlah di stadion di sana. Dan itu berhasil, sangat berhasil. Itu jadi kalau ada yang tanya Kobo Junior pertama kali datang di Banda Aceh siapa yang bawa? Kita yang bawa Flash Inter Musik. Iya. Aku yang promotor tahun 2013. 2013. Sibuk terus digosipin. Iya, lucu ya. Mbak Ivon sih udah berkeluarga belum sih sebenarnya? Udah, anakku satu. Anak satu ya.
sudah kuliah kali ya? Udah tahun depan selesai. Oh, udah itu. Dia juga udah ada usaha sendiri. Suami suami belum ada. Jadi dari Mana dulu itu suaminya? mantan suami. Oh iya, mantan Ya, suami. dia ini dinasnya adalah di jauh sekarang, Oke. di Halmahera. Oh, di Halmahera. Dari angkatan? Bukan, dia di imigrasi. Oh, imigrasi. Dulu teman paskibraka nasional saya. Jadi satu-satunya paskibraka yang kawin sesama angkatan tuh aku, karena aku paskibraka nasional dari Sulawesi Tenggara tahun 88. Oh, tahun 88. Dia dari Kalimantan Selatan. Tapi akhirnya kita nggak berjodoh. Kalau kita berjodoh sampai sekarang mungkin bisa juga diundang ya, karena mungkin jadi suatu ide yang bagus untuk jadi contoh antara paskibraka nasional gitu kan, nikah sama-sama, apa sih yang didapat, apa sih ini pengalamannya. Tapi kan nggak bisa karena kan kita Tapi udah berpisah. ketemunya lagi saat paskibra Iya. atau Kenalannya di situ. pas paskibra itu ya? Iya, kenalannya di situ. Tahun 88 ya? Tahun 88. Kenal di situ ya? Oh, paskibraka juga ya, Mbak Iya. Ivon ya? Semua aku banyak sekali sih dulu ya zaman masih 88 muda. tahu menikah tahun berapa, Mak? Tahun 2002. Oh, 2002. Terus Pas umur 30. selesai Menikah itu tahun 2008. oh 2008. Itu pun ya, itu pun memang karena aku sibuk jadi pramugari kan. Karena kan kita nggak mungkin bisa ikut Berarti suami kita. 2008 itu Sampai sekarang? sampai sekarang belum Enggak. bersuami ya. Dan aku memang makanya nggak mau dikonsumsi sama Rizky. dekat sama Rizky ya. Dikiranya iya. Ya kan berarti pas sendiri dekat sama Rizky ya. Iya. Nggak masalah juga sih, Mbak ya. Dikiranya kan. Nggak ada masalah kan. Kalau itu sendiri kan dekat sama Rizky. iya, karena Rizky juga waktu itu kan belum ada Lesti. Iya, belum ada Makanya Lesti. jadinya netizen mempercayain. Meskipun aku bilang enggak, tapi semua juga pada percaya bahwa itu benar. Padahal saya bilang enggak. Nggak benar-benar. Enggak benar-benar. Kalau bahasa polisinya abu-abu. Masih abu-abu ya. Abu-abu. Ada-ada aja. Bener-bener aman. Tapi enggak lah. Adik saya banget sih kalau Rizky. Saya juga senang sama dia sekarang, progresnya luar biasa. Karena adek dianggapnya kan beda Iya, umur. jauh banget. Dia tuh umurnya berapa? Makanya dibilangnya adek nggak mau dibilang. Iya, berondong. nggak mau dibilang berondong. Karena aku nggak mau masuk grup-grup berondong. Kan, Karena jauh, iya. karena kan sekarang kalau di umur dibilangnya berondong. Padahal kan banyak juga yang kadang Iya. cowoknya, kadang ceweknya. Kalau cowok yang masih muda dapatnya apa tuh? Branding. Kalau cowok kan branding. Iya. Kan? Banyak kan teman-teman saya gitu loh Mas Andi. Kan saya kan lama tinggal di Kalibata, udah mau 10 tahun. Sekarang di Kalibata City iya, ya? Kalibata City, tapi saya udah pindah. Teman-teman banyak di sana juga yang kayak umur-umur sama saya gitu kan, banyak yang suka-suka sama berondong juga. Biasalah. Tapi masih sendiri, jangan-jangan karena trauma dekat sama ini akhirnya nggak bisa move on. Enggak. Bisa Nggak. dikatakan seperti itu nggak? Sama siapa? Nggak move on sama siapa? Nggak, sampai sekarang pernah dekat sama si Rizky. Rizky ini, akhirnya Nggak. Rizky nikah, ternyata wah Nggak. sempat itu, wah akhirnya nggak move on sampai sekarang. Nggak. Akhirnya digoreng-goreng lagi tuh sama Enggak. Aku media. enggak. Rizky memang ganteng, cakep. Cuman dia bukan tipe saya. Tipe Kan, laki apa sih? kan tipenya Rizky itu kan anak-anak, adik saya, masa saya harus suka sama anak-anak? Tapi banyak yang kira saya suka sama berondong, kembali lagi seperti itu. Apalagi teman-teman saya kan banyak yang memang ya gitulah, yang memang nggak punya suami, jadi dikiranya saya suka sama berondong. Aku sukanya tipe saya suka yang lebih tua lah pasti. Gitu ya. Kecuali kalau mau main-main aja mungkin suka yang muda. Tapi kalau mau nikah nggak mungkin. Nggak bisa. Dia harus yang Iya. Nanti aku diketawain sama mantan suami. Tapi mantan suami masih ada ya? Ada. Nanti dia bilang, kok kamu nggak salah pilih, misalnya gitu. Lagian juga Rizky belum tentu juga. Istilahnya gini loh, dia kan masih muda. Kalau misalnya dia mau sama aku, alasannya apa? Kan pasti gitu kan dia berpikir kan. Anak bagaimana tuh saat Apanya? dengar gosip ini, Mbak? Anakku pasti kaget dong. Mami benar sama Rizky Bilar, bukannya Mami cuma syuting aja. Enggak benar kok. Orang kita cuma bercanda-bercanda. Itu gara-gara netizen aja yang menuduh gitu kan. Netizen kan pinter Mas. Sampai sekarang aja aku dituduh. Itu masih ada surat laporan kepolisian aku. Nanti aku yang itu. Dituduh apa? Sama netizen akhirnya mau melaporkan gitu? Iya.
Udah aku laporkan. Di tas aku ada. Karena dia ngobrol apa sih ke Oh, penghinaan. Oh, penghinaannya. Jadi aku tuh udah diproses. Nanti mudah-mudahan aku bisa ke sana dalam waktu secepat ini supaya selesai dan itu dipanggil, akun itu dipanggil. Apakah mau diteruskan, apakah dia mau minta maaf, nanti kita lihat. Karena kan kalau Rizky kan kemarin dia udah memaafkan kan. Orang yang menghina dia, itu kan orang yang menghujat dia, itu kan sudah ditemukan. Yang cowok itu kan. Nah, kalau nggak salah dia dari Sumatera, kalau nggak salah. Nah, kalau aku kan ini masih dicari nih akun yang menghina Mbak Ivon. Barusan kemarin ada lagi, dia masih terus-terus mengikuti aku. Dan ini udah, aduh sangat jahat sekali. Oh, kalau kali ini bukan hanya netizen-netizen yang berisik di sosial media, tapi sudah mulai hal yang menakutkan juga. Menakutkan sekali. Memutuskan untuk laporin. Aku lapor karena dia ngikutin terus di mana aku ini, begitu loh. Sebenarnya gini loh, kenapa sih mereka itu kan masa lalu ya, aku digosipin. Kalaupun benar ya, kenapa sih mereka mau ribut dengan masa lalu orang? Iya kan? Dan yang tahu kan cuma aku sama Rizky. Kalau aku bilang enggak, kenapa mereka nggak percaya gitu kan? Itu yang jadi tanda tanya. Kalau ini kan udahlah, kita udah ya pemirsa udah ya. Udah. Tahu kan, dikasih tahu tuh kan, tentang berita-berita di halaman pertama dengan keyword Ivon Inawade kan tuh. Kalau di sini kita ya bisa lihat ya udah ini kaitannya kenapa ada berita ya, karena ini Mbak salah satu kemarin jadi viral karena dikait-kaitkan sebagai istri lah. Iya. Padahal cuma opini orang doang dan itu nggak benar gitu kan. Dan sekarang Mbak Ivon sudah mengklarifikasi berita ini. Jadi nanti kalau ada orang ngeklik, wih Mbak, udah ketahuan kan pemirsa beritanya seperti ini. Mbak, aku sih keluar dari sini kan Mbak sekarang lagi sibuk apa Mbak Ivon? Kalau untuk dunia entertainment, aku baru selesai syuting film layar lebar Kartu Pos Winnie, produksi dari Sinemata, PH Sinemata, yang bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia dan kantor pos yang bertemakan tentang ini seorang penderita kanker dan itu namanya Winnie. Nah, saya jadi ibunya. Jadi di situ pemeran pembantu utama dan nanti akan tayang di seluruh bioskop XX1 tanggal 6. Nanti saya kasih undangannya juga ya. Beberapa nanti kalau ada yang mau bisa nonton acting saya di film layar lebar. Mudah-mudahan sih nggak jelek-jelek banget ya actingnya ya. Karena Mbak terlibat dalam produksi juga enggak? Pemain aja ya? Aku pemainnya. Aku pemainnya karena memang aku suka kan. Acting itu kan natural, Mas Andi. Aku suka banget. Nanti ya mudah-mudahan aku bisa terlibat dalam produksinya juga. Tapi aku selalu mau main gitu. Tadi kawan tayang kapan? Rencananya? Tanggal 6 April. Tanggal 6 April. Enggak, ya? iya masih dalam berapa hari puasa kan. Ya. Sebentar lagi minggu depan. Ya. Sekarang 16 tanggal April, ini 6 Maret kan? 6 April. 6 April. 6 Oke, April. masih minggu depan ya. Masih Ya. ya 10 hari lagi kali ya, sekitar segitu, hampir. Iya, posternya udah ada juga. Jadi film ini mengedukasi dan menginspirasi buat kita karena sekarang Mas Andi tahu dong anak-anak muda zaman sekarang, mereka itu kan sudah lupa yang namanya kartu pos. Jadi mungkin ada sosialisasi lagi sedikit, gimana sih ya kan, kita kan hidup yang sekarang kita lupa yang lalu-lalu kan. Menulis aja sekarang orang semua udah semua serba nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi biar kita tuh menyadari bahwa di dunia ini jangan cuma yang sekarang, kita lihat yang lalu-lalu juga gitu kan, itu sejarah. Orang-orang masa lalu Mbak, tapi hidup di masa sekarang. Kalau Iya. orang hidup masa sekarang tuh udah males hidup masa lalu. Iya, ya. sebenarnya Tapi begitu. Minimal kita yang pernah terlibat di Iya, masa lalu dan masa sekarang kan ya. mungkin mereka mengedukasi, mungkin mereka lihat oh ternyata kayak gini, perjalanannya sampai ada kayak gini kan ada sebabnya juga gitu kan. Mungkin mengedukasi karena dia menderita kanker itu. Kan dia akhirnya mati kan. Oke, mati. Kecelakaan. Itu syutingnya sejak kapan? Dari kapan? Syutingnya di Jakarta udah lama sih Mas, tahun lalu itu. Oh, itu tahun aku lalu. sampai hopeless juga Mas, karena aku pikir ini nggak tayang. Banyak film-film layar lebar kan yang ketahan. Akhirnya keluar juga jadwalnya dari XX1. Susah banget. Saya mau lihatnya. Iya. Mbak Ivon sebagai ibu ya. Iya, ibunya Winnie, Ibu Rosiana. Sekalian selain acting itu garap apa Mbak?
IO masih IO? Apa tadi yang tadi? Aku kalau Promotor kalau aku enggak? promotor masih, Masih ya, tapi promotor karena itu karena ya proyeknya itu iya, ya, yang tadi itu ya Rizky ya. iya proyeknya Selanjutnya Rizky ada lagi. yang lalu-lalu kemarin aku buat program kerjasama dengan salah satu televisi swasta di daerah. Aku buat program kayak seperti malam Golden Night gitu loh. Jadi itu aku punya slot di TV setiap bulan tuh 1 kali. Itu ada, tapi sejak COVID kita kan nggak ada. Nah sekarang kita mengaktifkan kembali. TV-nya mana nih yang TV Sulawesi Tenggara, TV Sultra. Dan ya. tahun lalu itu terakhir kita bawa Sarwana. Nah, jadi itu memang aku yang buat temanya Golden Night. Ya, jadi 18 to 19 nights. Jadi untuk menghibur masyarakat di sana, pejabat-pejabat. Di sana juga kita nanti bisa mengangkat opini-opini apa yang lagi hits. Jadi kayak seperti apa ya, temu-temu kangen juga sih sebenarnya, silaturahmi. Oh, Dan dance juga. Ya. Sangat lupa sama Mas Andi. pribadi ya. Iya, nggak ada waktu. Pribadi ya. Aku malas soalnya, jadi selalu bekerja dan otak aku tuh cuman tidur. Kadang aku juga karena udah dilatih ya Mas Andi, disiplin tingkat tinggi. Tapi masih ada keinginan juga kan untuk ada pendamping. Ya mudah-mudahan kalau dikasih. Kayaknya sih memang nanti dalam waktu dekat ini siapa tahu ya kita ketemu jodoh, mana kita tahu. Masih Susah. jauh atau sudah dekat? Susah Mas. Susah ya? Kenapa seorang Ivon yang sudah ya kalau jadi wanita karir. Iya, wanita karir. Berarti kan pergaulannya luas gitu. Iya. Kan? Sesusah apa sih Mbak? Ada banyak ya, bukan 1-2, udah banyak banget yang hubungin aku di Instagram juga. Adalah salah satu ini yang lumayan orang-orang ada nama lah gitu kan. Ada, aku nggak usah sebut, pasti Mas Andi tahu orang-orang itu. Dan mereka tuh statusnya duda, beneran. Akhirnya mereka udah kawin sama orang lain. Sama aku bilang nggak bisa. Masalahnya Mas, nanti takutnya mereka nggak cocok dengan ritme kehidupan aku. Aku tuh kadang tiba-tiba kesana, banyak kerjaan. Yang memang tiba-tiba nggak ada di program aku, tiba-tiba ada. Kalau program kerja aku yang sebenarnya, misalnya aku buat program udah 1 bulan, tapi ada satu bisnis yang memerlukan aku, yang aku harus urus. Yang dicari apa sih Mbak? Uang aja atau apa? Nggak juga. Kalau uang kan aku nggak money oriented, karena aku nggak mau jadi hamba uang. Kadang aku malah menolong orang, tapi aku nggak pernah mau bilang, karena aku nggak suka di Instagram aku kelihatan kalau aku nolong. Aku nggak mau. Iya. Kenapa ya? Karena bagi aku nggak suka pamer. Aku orangnya sederhana aja. Tapi yang penting prestasi kalau aku sih, Mas Andi. Titik apa sih emang belum mencapai di karirnya Mbak? Merasa Mbak Ivon kok belum mencapai titik ini, jadi buat terus Apa ya? Aku sih memang sekarang ini kan Mas Andi mungkin lihat kan di Instagram, kalau mungkin ada yang pernah lihat, aku kan lagi ini, bukan kita ngomong politik ya, kan aku lagi diangkat untuk jadi caleg. Tapi aku memang bercita-cita sih. Jadi dari Partai PAN. Aku bercita-cita untuk jadi wakil rakyat, ya semoga dikabulkan. Tapi kalau nggak dikabulkan berarti itu bukan rezeki aku kan, gitu lah. Mau apa? Jadi wakil rakyat mau ngapain? Ya untuk mewakili aspirasi rakyat. Seperti apa aspirasi? Banyak yang harus aku perhatikan di daerah. Di daerah tentang tentang kebudayaan, tentang apa ya? Karena aku lebih tertarik ke dunia yang aku bisa gitu, aku ahli di situ. Mbak mengangkat budaya-budaya kearifan lokal. Memberikan inspirasi masyarakat. Dan saat ini kan aku buat drama pagelaran drama musikal. Mungkin Mas Andi pernah baca biodata aku. Aku yang buat dan aku yang nulis naskahnya dan aku yang nyutradarain drama musikal pertama di Sulawesi Tenggara yang judulnya Salah Gaul Salah Siapa. Salah Gaul Salah Itu Siapa. Punya aku. Oh, itu tulisan aku, dan aku yang nyutradarain, aku yang ngedirect anak-anak Kendari, dan anak-anak itu aku punya filenya ada di sini. Bisa aku dengerin juga karena aku punya file MP3 dan bisa aku putar karena kan drama musikal. Kalau drama musikal karena aku punya file itunya, file lagu-lagunya semua. Jadi tinggal misalnya aku mau bikin di Makassar, berarti orang-orangnya aja yang tinggal latihan. Jadi aku suka kesenian. Punya target nih jadi caleg.
2024 lah. Mudah-mudahan. Dan Tapi kan kalau udah siap-siap iya, ya. kalau diizinkan ya, Mbak. Kalau nggak diizinkan ya kita Ya, tetap sebenarnya sih, iya. izin nggak izinkan tergantung kita sendiri. Kalau kita yakin maju kan ya kan. Iya. Apalagi kalau sudah ada disonding sama partai kan. Iya, Tinggal mudah-mudahan. melangkah aja ya Mbak. Karena kan mereka juga memerlukan perempuan kan di sana, harus ada wakil rakyat perempuan. Kalau sekarang kan memang hanya satu kursi, mudah-mudahan nanti PAN dapat 2 kursi dan jatahnya perempuan 1 lah. Semoga, Amin, semoga. Saya doakan semoga Mbak bisa jadi wakil rakyat ya Mbak. Iya. Untuk bidangnya itu kali ya, bidang pariwisata jadinya. Aku suka pariwisata, Nah, gitu ya. iya pariwisata, olahraga, kebudayaan, pendidikan, aku suka itu. Oke, tadi dengar-dengar apa? Nyiptain lagu. Iya, nyiptain lagu. Aku lebih suka lagu-lagu yang musiknya itu dulu kan aku suka Smash. Aku patokannya kenapa aku suka lagunya Smash. Aku bergaul sama Kunto Handoyo, produsernya Smash. Kuntonya, Kenal kan? Aku belajar dari dia. Dia ambil lagu dari mana sih? Jadi mereka tuh beli lagu dari Malaysia. Aku belajar ininya. Ketukan gitu kan. Jadi kenapa hatiku cenut tak ada kamu ya kan? Jadi aku bikin lagu kamu lihatin aku terus. Nah kan itu sama kan ketukan. Tapi kata-katanya aku bedain. Oh, beda. Cuman memang nggak boleh sampai 4 bar sama. Iya. Jadi Standar, jadi aku harus berpikir dulu ini gimana sih, aku punya tim juga. Adikku kan memang musisi Mas di Naga Suara. 10 tahun. Edo jadi waktu itu band yang terlama di Sulawesi Tenggara itu yang tertua namanya Celebes sebelum Sivilia. Nah, itu adik aku gitaris dan musisi pencipta lagunya dia. Tapi udah bubar. Vokalisnya namanya Bribtu Cesar sebelum ada Bribtu Norman. Nah, dari situ aku sebenarnya nggak mau menjadi musisi. Aku nggak terlalu suka. Tapi setelah adik aku bilang, Cece, dia kan panggil aku Cece kan karena masih ada turunan Cina gitu kan. Cece bantu gini-gini, lama-lama aku lihat, ternyata seneng nih, baru aku belajar dan aku suka. Jadi konsentrasinya nanti banyak nih Mbak. Iya, aku Di acting, musik, politik, nyalek 3, Nih. sama usaha 4. Usaha 4. Yang fokusin bareng atau satu-satu nih yang akan difokusin? Aku biasa bekerja multitasking kan, jadi paralel gitu. Aku otaknya udah terlatih. Aku nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi mudah-mudahan sih aku kuat gitu loh. Maksudnya kan itu juga kadang overloading kan. Kadang tiba-tiba aku malas memikirkan semuanya, aku mau tidur. Aku pengen istirahat gitu kan. Karena tiba-tiba aku harus bicara tentang partai, tiba-tiba aku harus bicara lagu. Iya kan? Jadi kan otaknya ini harus dilatih supaya jangan kaget. Berarti laki-laki sebenarnya mau deketin cuma takut gitu. Iya, padahal nggak apa-apa, biasa aja kan. Aku sederhana. Bisa ngimbangin. Karena kita sebenarnya aku kan seniman gitu kan. Kalau seniman kamu mau makan di warteg aja apa-apa sama aku. Aku santai orangnya. Tergantung keadaan. Tiba-tiba besok aku harus formal ya aku formal. Ketemu dengan ketua partai aku harus formal. Ketemu dengan teman-teman musisi ya biasa aja. Aku suka. Saya habis dah. Habis pertanyaan. Semua tentang Mbak Ivon. Kayaknya kalau ngobrolnya akan lebih panjang Mbak Ivon. Tahap awal kita segini aja dulu. Iya, nggak apa-apa. Aku suka malah Ya, diwawancara. next kita panggil lagi kan membahas yang lebih detail dan yang lebih menarik ya kan di 2024 gitu Iya. kan, apalagi nanti mau pencalonan. Kan, ya semoga bisa lancar juga ya. Betul. Duduk di DPR ya, DPR kan jadi anggota dewan. Mudah-mudahan doain. Tanggal 30 aku udah harus ke sana persiapan kan. Jadi aku banyak bolak-balik. Siap. Oke. Sosialisasi. Pemirsa, itu aja ya kayaknya ya. Sudah tahu kan hari ini pembahasan kita dengan Mbak Ivon Inawade. Mbak Ivon yang kalau di berita tuh ngetik Ivonnya Inawade pasti fonnya ada Langsung keluar Rizky Bilar. dengan Rizky Bilar. Tapi tadi sudah diklarifikasi Mbak Ivon kalau ya itu berita ya kan? Doang. Itu opini. Tapi penjelasan kebenaran dari berita itu sudah diklarifikasi sama Mbak Ivon kalau itu hanya opini publik aja. Opini publik. Kejadiannya tidak seperti itu dan sudah menceritakan semuanya hingga akan menjadi caleg nanti 2024. Semoga Mbak Ivon sukses Mbak Ivon. Oke pemirsa gitu aja
acara kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Ikutin terus program ini, jangan lupa di subscribe ya kan, supaya program ini bisa terus berlanjut ya kan. Saya berserta tim tetap semangat karena kita ingin memberikan penjelasan dan mengkonfirmasi pemberitaan-pemberitaan dengan keyword nama seseorang. Itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.